ucapkan selamat datang untuk Bapak Surya Paloh, Bapak Yusuf Kala telah hadir bersama kami, dan juga Bapak Surya. Selamat datang. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, mohon izin berkenan kita turunkan dulu benderanya. Kita turunkan dulu benderanya agar kita bisa melihat orang-orang hebat yang ada depan kita. Boleh diturunkan dulu, Bapak. Mohon benderanya diturunkan Mohon dulu izin, semuanya. turun dulu benderanya. Bendera Bapak, turunkan dulu. boleh diturun, Pak. Bapak, boleh diturunkan dulu benderanya, Pak. Bapak Anies Baswedan. Anies Baswedan. Satu, Anies Baswedan perubahan. Pilih satu, Anies Baswedan. Pilih satu, Anies Baswedan. Pilih satu, Anies Baswedan perubahan. Pilih satu, Anies Baswedan. Pilih satu. Pilih satu, pilih satu, Anies Baswedan. Pilih satu, satu. Oke semuanya kita sama-sama pilih satu. Perubahan pilih satu. Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk duduk semuanya. Dimohon kepada teman-teman media untuk duduk terlebih dahulu. Sekali lagi, dimohon kepada teman-teman media untuk duduk terlebih dahulu. Kepada teman-teman media, sekali lagi dimohon untuk memberikan waktunya sedikit ya. Mohon untuk kembali dulu. Baik, untuk seluruh Ya. sahabat perjuangan dan sahabat perubahan, boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, kami undang untuk tamu-tamu VIP untuk Ya. menempati tempat duduk yang telah tersedia terlebih dahulu. Betul, dan juga kepada teman-teman media boleh mohon untuk ya mundur terlebih dahulu karena acara akan kita mulai sebentar lagi. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman media, mohon untuk memberikan jalan dan juga ruang. Karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Sekali lagi kami mohon kepada teman-teman media untuk memberikan jalan dan juga ruang karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Baik, kita akan mulai acaranya. Kami mohon sekali lagi kepada teman-teman media untuk memberikan jalan dan juga ruang karena acara sebentar lagi akan dimulai. Mohon untuk memberikan ruang
karena acara sebentar lagi akan kita mulai. Baik, kita akan mulai sekarang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kampanye Akbar Partai Nasdem Jawa Barat. Saatnya menang untuk perubahan. Baik, dan di awal tadi kita sudah latihan ya teman-teman semua yang datang dari seantero Indonesia, bukan hanya dari Jawa Barat. Ya, Indonesia, salam perubahan. Amin. Menang, menang, menang. Indonesia. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada tamu VVIP kita Bapak Haji Surya Paloh. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, selamat datang. Selamat datang juga pada yang terhormat Bapak Haji Yusuf Kala. Selamat pagi Bapak, selamat datang. Selanjutnya kami ucapkan tentunya selamat datang kepada Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Selamat datang Pak. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat datang juga untuk Kakak Prananda Surya Paloh. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat datang juga untuk Kakak Lestari Muriat, Wakil Ketua MPR. Selamat pagi, selamat datang. Selanjutnya kami ucapkan kepada Kakak Hermawi Taslim selaku Sekjen. Selamat datang. Selamat pagi juga, selamat datang untuk Kakak Willy Aditya. Selamat pagi, selamat datang. Selamat datang juga kepada Kakak Sudirman Said. Kami ucapkan selamat datang. Selamat datang juga pada Bapak HM Prasetyo. Selamat pagi dan selamat datang Bapak. Selamat datang kepada Bapak Sutiyoso. Selamat pagi Bapak. Selamat datang juga kepada yang terhormat Bapak Peter F. Gonta. Bapak selamat pagi Pak, selamat datang. Dan tentunya selamat datang juga kepada Kakak Saan Mustafa. Selamat pagi Pak. Oke, baik, dan tentunya di pagi hari ini insya Allah acara di Tegalega kali ini kita aminkan Indonesia. Takbir! 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 Tepuk tangan untuk semuanya, luar biasa. Baiklah, untuk memulai acara pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu kesediaan seluruh untuk bersama-sama, berdiri bersama-sama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang akan dilanjut dengan Mars Nasdem, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars Nasdem. Nasdem, 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 Cipta Demokrasi.
membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Terima Hadirin kasih. dimohon duduk kembali. Baik, di pagi hari yang indah dan istimewa kali ini izinkan kami berdua, saya Dery Arya Dan saya Rian Timothy. akan memandu jalannya acara dari awal sampai dengan akhir nanti. Baik, dan acara pertama adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Dr. Haji Hendy Sutresna, SPD MSI, dari Caleg DPRD Provinsi Dapil Kabupaten Garut. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, peserta kampanye akbar Partai Nasdem. Marilah kita semua terlebih dahulu menegakkan tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, izinkan saya akan memimpin doa secara Islam. Dan hadirin yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami merasakan suatu kebahagiaan, sebab kami masih sempat bersyukur atas nikmat-Mu dan bertafakur atas keagungan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, di hadapan-Mu kami tak berarti apa-apa. Untuk itu berikanlah kepada kami kekuatan-Mu, supaya kami dapat berbuat sesuatu yang berguna bagi diri kami, bangsa dan agama kami, melalui ikhtiar perjuangan kami dengan Partai Nasdem yang bertekad melakukan agenda perubahan untuk bangsa kami tercinta. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, orang tua kami, para pemimpin kami dari segala dosa dan kehilapan kami, dan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus dan benar. Ya Allah ya Robbana, sengaja kami memilih tempat ini sebagai tempat kami untuk berdoa kepadamu, menengadahkan tangan kepadamu, mengetuk pintu langit-Mu, karena di tempat ini pula lah para pejuang kami mengagungkan semangat Bandung Lautan Api untuk membebaskan bangsa kami dari cengkraman penjajah, membebaskan dari cengkraman ketidakadilan, membebaskan dari kedoliman, dan membebaskan dari kesemena-menaan. Maka saat ini pula dari tempat ini kami memompakan semangat Bandung Lautan Perubahan untuk bangsa Indonesia agar mencapai keadilan dan kemakmuran sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Gagah, pada kesempatan ini pula kami memohon kepadamu agar kami senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, wabil khusus untuk Bapak kami tercinta, Bapak Haji Surya Paloh, yang tidak pernah lelah mengawal perjuangan perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik
dengan agenda perubahan Partai Nasdem untuk negeri tercinta ini. Ya Allah ya Aziz, saat ini kami berkumpul dengan warga Jawa Barat, dengan masyarakat yang merindukan perubahan, yang merindukan kebaikan, yang merindukan kemakmuran, yang merindukan keadilan, yang merindukan lahirnya pemimpin bangsa, yang merindukan lahirnya presiden baru. Untuk itu ya Allah, bimbinglah kami, tolonglah kami, hantarkan calon presiden dan wakil presiden kami, yaitu pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar, menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dan takdirkan Partai Nasdem menjadi partai pemenang di pemilu tahun 2024 yang akan datang ini. Ya Allah yang maha mendengar, berilah kami petunjuk agar kami dapat melangkah pada jalan yang tepat, sehingga terhindar dari kesalahan dan kegagalan. Ya Allah, lindungi kami dari orang-orang yang berniat buruk, yang akan menjatuhkan partai kami, dan juga calon presiden serta wakil presiden kami. Tundukkan ya Allah hatinya oleh-Mu, sehingga yang berniat jelek menjadi bagian dari yang membantu kemenangan kami. Lembutkan dan arahkan hatinya oleh-Mu ya Allah, agar partai Indonesia ini semuanya memilih Partai Nasdem dan pasangan Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah kami agar semua yang dicita-citakan oleh kami dapat Engkau kabulkan. Kami semua yakin Engkaulah yang maha gagah dan maha kuasa. Tidak akan ada yang sulit bagimu jika Engkau menghendakinya. Engkau tunjukkan jalan yang tepat dan benar, dan jauhkan kami dari jalan sesat dan salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Rob, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana la tuahidna inasina au a'tana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mahal abror. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kakak Hendy Sutresna, sahabat seperjuangan kita dari Provinsi Kabupaten Garut tepatnya. Baik, bicara optimisme, keyakinan, kerja keras dan motivasi adalah setengah dari kemenangan kita. Dengan kekuatan kolaborasi dan akselerasi, Nasdem akan menjadi pemenang di tahun 2024. Mari kita sambut dengan tepuk tangan kepada Kakak Saan Mustafa sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus Sekjen Timnas Amin untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam perubahan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh. Yang saya hormati Wakil Presiden periode 2004-2009 dan periode 2014-2019 Bapak Yusuf Kala. Dan yang lebih khusus yang saya hormati calon presiden kita semua Bapak Anies Rashid Baswedan. Kakak Prananda, Ketua Bapilu Nasdem dan kakak-kakak semua yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, kita hadir di Tegalega, hanya satu komitmen kita untuk memastikan tanggal 14 Februari kita hantarkan Pak Anies jadi presiden. Nasdem menjadi pemenang.
Siapa yang ingin perubahan? Yang ingin perubahan? Tunjukkan jarinya semua. Dengan siapa kita akan melakukan perubahan? Siapa calon presidennya? Siapa calon presidennya? Partainya. Yakin kita harus menjadi Pak Anies presiden? Ingin Bapak Ibu Pak Anies jadi presiden? Ingin Nasdem menjadi pemenang untuk mengawal Pak Anies? Kalau kita ingin Pak Anies jadi presiden dan Nasdem pemenang, tanggal 14 Februari kita harus beramai-ramai datang ke TPS. Datang ke TPS. Ajak seluruh keluarga, tetangga, handai tolan kita semua. 14 Februari adalah saatnya kita menang. Jangan kita sia-siakan. Sekali lagi, siapa calon presidennya? Partainya. Sekali lagi, mari kita sama-sama hantarkan 14 Februari Pak Anies dan Nasdem menjadi pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Saan Mustafa atas sambutannya. Selanjutnya. Mohon Boleh? izin sebelum kita Ya. lanjutkan untuk bendera-bendera untuk tidak menghalangi kamera ya saat kita akan peliputan. Betul sekali, jadi teman-teman Diturunkan dulu media semuanya. agar bisa ikut. Ya, boleh Ya. mohon diturunkan untuk spanduk dan juga bendera khususnya sebelah Yang sini. di sebelah sana itu Mohon. menghalangi kamera Mohon. yang ada di sebelah kanan. Kami mohon kepada teman-teman yang membawa Ya. bendera di sebelah sini, mohon diturunkan terlebih dahulu. Ya, diturunkan terlebih dahulu. Mohon izin sekali lagi kami beritahukan kepada teman-teman yang membawa bendera di sebelah sini, mohon diturunkan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan. Dengan keadilan itu maka Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagai kecil. Tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, Bandung dan Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah orasi politik dari calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Rashid Baswedan. Takbir! 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 Bandung memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Sekali lagi, lebih keras lagi. Untuk apa? Partainya apa? Lebih keras lagi. Partainya apa? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya, partainya, untuk apa? Calonnya, wakilnya, singkatannya, partainya, nomornya, angkat tangan semua. Nomornya berapa?
Nama partainya? Calonnya? Wakilnya? Singkatannya? Nomor calonnya berapa? Nomornya berapa? Angkat tangannya semua. Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini. Kita berkumpul di sini bukan untuk sekedar bertatap muka, bukan sekedar bertatap mata. Kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan pesan dari kota perjuangan, dari kota yang selalu berada di depan dalam setiap perjuangan. Dari Bandung dikirimkan pesan perubahan. Pesan apa? Sekali lagi pesan apa? Alhamdulillah kita semua bersyukur pagi hari ini udara cerah pun menyambut kehadiran kita di sini. Mataharinya cerah, anginnya sepoi-sepoi. Dan ini menggambarkan insya Allah alam pun memberikan kepada kita cuaca yang tenang. Hari ini menjadi luar biasa, hari ini menjadi luar biasa. Karena dalam perjalanan kami, hari ini adalah hari di mana saudara semua berkumpul. Tapi yang tidak kalah penting bersama kita hadir, yang kita hormati, yang kita jadikan rujukan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Beri tepuk tangan untuk beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan terus, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penopang perjuangan ini. Kita juga bersyukur hadir bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Luar biasa bukan? Luar biasa, untuk Bandung mereka berdua datang sama-sama ke sini. Untuk Jawa Barat kita sama-sama hadir di sini. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat, Sekjen Nasdem, Bapak Hermawi Taslim, Ketua Bapilu, Bapak Prananda Surya Paloh, dan juga Ketua DPW Nasdem Jawa Barat. Siapa? Kang siapa? Kang Saan Mustafa, serta seluruh jajaran pimpinan Nasdem. Nah, saudara-saudara semua yang berada di sini, nomornya berapa? Partainya apa? Nomornya? Calonnya? Calonnya siapa? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Namanya? Wakilnya? Untuk apa? Untuk apa? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini karena kita menginginkan perubahan. Saudara semua menyaksikan, akhir-akhir ini kita bersama-sama merasakan kondisi ekonomi kita yang berat. Ibu-ibu, harga beras murah atau mahal? Murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Pendidikan murah atau mahal? Pupuk mudah atau sulit? Apakah itu perlu kita teruskan? Mahalnya kita teruskan. Lapangan pekerjaan sulit diteruskan. Pupuk sulit diteruskan. Yang bilang tidak kok sedikit. Diteruskan apa tidak? Diteruskan atau tidak? Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Saudara sekalian,
Kita berkumpul di sini karena kita ingin menyamakan langkah untuk melakukan perubahan. Untuk membuat negeri ini adil makmur untuk semua. Adil makmur untuk semua. Ayo sama-sama. Sekali lagi. Itulah yang akan kita capai sama-sama. Adil makmur untuk semua. Ayo sekali lagi. Saudara-saudara, boleh saya bercerita? Dengarkan ya. Dengerin ya. Banyak yang saat ini merindukan perubahan. Selama 1 tahun lebih kami berkeliling berjumpa dengan jutaan rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Tapi juga kita menyaksikan ada sekelompok kecil yang selama ini menikmati ketimpangan, menikmati ketidakadilan, yang selama ini justru membuat kita tidak bisa makmur untuk semua. Mereka yang tidak menginginkan perubahan. Dan kita ingin, Bapak-Ibu sekalian, perjalanan Republik ini terjaga. Kita ingin menjaga agar Republik ini tetap menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur oleh hukum. Tidak boleh menjadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa. Betul. Kita tidak ingin hukum ditekak-tekuk oleh yang memegang kewenangan. Setuju? Karena itulah kita berjuang untuk melakukan perubahan. 1,5 tahun yang lalu, di bulan Oktober 2022, pada saat itu Partai Nasdem di bawah kepemimpinan Pak Surya Paloh memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti kontestasi Pilpres di 2024. Kontestasi ini adalah untuk perubahan. Dan apa yang terjadi? Pak Surya Paloh memilih untuk melakukan perubahan, untuk memulai gerakan perubahan. Langkah itu adalah langkah yang sangat berani di masanya. Langkah yang kemudian menimbulkan tantangan yang tidak kecil. Akibat mengambil keputusan untuk melakukan perubahan, maka Pak Surya Paloh dan Nasdem menghadapi tantangan yang amat besar. Tapi apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini? Apakah Pak Surya dan Nasdem bergeming? Apakah gentar? Apakah berbelok? Yang terjadi adalah konsisten untuk mengusung gagasan perubahan. Ini adalah ujian bukan di hadapan media. Ini adalah ujian bukan di hadapan berita hari ini. Ini adalah ujian di hadapan sejarah bangsa Indonesia. Kita akan menyaksikan dalam catatan sejarah ini, ketika Indonesia diambang persimpangan jalan antara menjadi negara kekuasaan, di mana yang memegang kekuasaan mau mengubah aturan sesuai kepentingannya, mau mengubah ketentuan sesuai dengan aspirasi dirinya atau keluarganya atau kelompoknya, maka hadir orang-orang yang berani menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Sikap ini akan dicatat dalam sejarah perjalanan politik Republik Indonesia. Ya, tantangannya besar, ya ancamannya banyak. Tidak perlu saya ceritakan detail satu persatu, semua yang hadir di sini tahu persis. Ini rapat akbar Partai Nasdem,
semua tahu apa yang dialami Partai Nasdem selama 1,5 tahun ini. Betul tidak? Karena itu kita sekarang seakan dipertunjukkan siapa yang membawa semangat kebenaran, siapa yang membawa semangat perubahan, dan siapa yang akan membiarkan Indonesia terjebak dalam situasi seperti ini. Kita ambil rute perubahan, kita ambil rute yang mendaki, tapi saya sering sampaikan, rute yang mendaki memang terjal dan tidak ringan. Tapi perjalanan yang mendaki itulah yang akan mengantarkan kita ke puncak-puncak baru keberhasilan kita. Ini adalah sebuah pilihan. Saya ingin tanya kepada semua di sini, apakah siap konsisten berada di rombongan perubahan? Siap mendukung perubahan? Saudara-saudara semua yang hadir di sini, ini adalah hari Minggu. Saudara semua punya pilihan. Pilihan untuk bersantai di rumah atau hadir di sini. Saya mau tanya di sini, apakah ada yang hadir di sini bayaran? Apakah ada yang bayaran? Yang hadir di sini adalah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli. Betul. Rupiah, uang dan rupiah bisa mendatangkan massa, tapi uang dan rupiah tidak bisa menyalakan semangat massa seperti yang ada di tempat ini. Ini bukan sekedar didatangkan, ini datang dengan semangat swakarsa, dengan semangat swakarya, dengan semangat swadaya. Inilah rakyat Indonesia sesungguhnya yang menginginkan perubahan. Bapak Ibu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang kecil. Sekarang saya minta kepada semua, bawa HP tidak? Bawa HP? Bawa HP semua? Keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Rekam yang akan saya katakan. Nanti rekaman ini dikirimkan ke semua sosial media. Siap? Ya. Di rekamannya dikirimkan ya. Jangan dinyalain dulu. Bentar. Baterainya aman? Pulsa cukup? Cukup? Memorinya cukup? Nah, siap ya? Bapak Ibu sekalian. Dah. Nanti saya kasih kode, setelah saya kasih kode, rekam. Sebentar, nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Nomor partainya? Yuk, siap. Sekarang mulai rekam. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Bandung, menyamakan langkah kita untuk melakukan perubahan. Kita akan menuju Indonesia adil makmur bagi semua. Kita tidak menginginkan ketimpangan dan ketidakadilan dibiarkan terus-menerus. Kita tidak ingin keluarga-keluarga kita mengalami kesulitan ekonomi terus-menerus. Kita tidak ingin anak-anak muda kesulitan cari pekerjaan terus-menerus. Kita tidak ingin petani kita hidupnya sulit terus-menerus. Kita tidak ingin nelayan kita menderita terus-menerus. Kita tidak ingin orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan kesejahteraan yang seharusnya. Kita tidak ingin tempat-tempat yang jauh dari keramaian, kesempatan majunya terbatas. Kita menginginkan Indonesia yang setara bagi semua. Indonesia yang memberikan kesempatan maju bagi semua. Kita ingin kebutuhan pokok yang harganya terjangkau. Kita ingin lapangan pekerjaan yang tersedia bagi anak-anak muda. Kita ingin petani bisa menabung. Untuk itulah kita akan memanfaatkan 14 Februari
sebagai Hari Perubahan Indonesia. Hari ini tanggal 28 Januari kita berkumpul karena kita akan menyamakan langkah. 3 minggu ke depan kita akan kerja keras menjangkau semua. Dan ibu bapak saudara sekalian, ini harinya Minggu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah. Ibu bapak punya pilihan menonton peristiwa ini dari jauh. Tapi ibu bapak bukanlah penonton perubahan. Ibu dan bapak yang hadir di sini adalah penggerak-penggerak perubahan. Rekaman ini catat, rekaman ini jadi bukti. Insya Allah ibu dan bapak diberikan umur panjang. Yang hari ini ibu, kemudian hari jadi kakek. Yang kemudian yang hari ini bapak, insya Allah nanti jadi nenek dan kakek. Saya ingin pesankan pada semua, rekaman ini simpan. Simpan sebagai bukti. Di saat Indonesia di persimpangan jalan, nenekmu, kakekmu bukan jadi penonton. Nenekmu, kakekmu meneruskan tradisi perjuangan masyarakat Jawa Barat. Kakekmu, nenek meneruskan perjuangan rakyat Jawa Barat. Bagian dari yang berjuang untuk perubahan. Nanti bisa bercerita di saat Indonesia di persimpangan jalan. Tahunnya 2024. Persimpangan jalan apa? Di mana Indonesia jadi negara kekuasaan, di mana hukum diatur oleh penguasa, atau Indonesia menjadi negara hukum, di mana penguasa diatur hukum. Ibu, bapak bisa bersaksi pada generasi masa depan. Kami bagian dari yang menjaga Indonesia tetap menjadi negara hukum. Kita menyaksikan praktek-praktek korupsi yang dibiarkan dan membesar. Betul. Kita lakukan perubahan, kita berantas habis-habisan korupsi itu. Kita lakukan pemiskinan atas para koruptor. Dan yang berada di lapangan ini adalah yang berjuang untuk memastikan misi itu terlaksana. Pesan ini direkam dan disabarkan ke seluruh jaringan sosial media. Sampaikan ada pilihan di 2024 tanggal 14 Februari. Pilihannya sederhana, melanjutkan yang selama ini kita saksikan atau melakukan perubahan dan membuat Indonesia lebih baik bagi semua. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kita pilih lakukan perubahan dan ajak semua untuk terlibat. Untuk bisa berhasil tidak cukup dengan berkumpul di rapat akbar ini. Yang menentukan keberhasilan adalah jumlah suara saat di bilik suara nanti. Yang hadir di sini harus menjangkau semua. Di lingkungan tetangganya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap mengerjakan? Dan jangkau semua yang di sosial media. Ajak semua, pastikan bahwa gerakan perubahan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Simpan catatan ini sebagai bukti kehadiran dan simpan catatan ini sebagai bukti untuk sejarah masa depan. Tutup rekamannya sekarang. Tepuk tangan buat semuanya. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Singkatannya? Partainya apa? Nomor partainya? Partainya apa? Nomornya? Saudara sekalian, perjalanan kita adalah perjalanan yang tidak sederhana. Tapi kita menyaksikan bahwa makin hari makin banyak yang berada di barisan perubahan ini. Hari ini bersama kita selain Bapak Surya Paloh, hadir bersama kita Bapak Yusuf Kalla di sini. Pak JK,
adalah seorang yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas. Di dunia bisnis, di pemerintahan, lengkap pengalamannya. Dan beliau bisa merasakan sehingga akhirnya memutuskan untuk mendukung barisan perubahan untuk Indonesia adil makmur bagi semua. Ini adalah pesan kepada semua, mari kita sama-sama menjadi bagian yang bukan membuat republik ini keropos, tapi bagian yang membuat republik ini makin kokoh dan kuat untuk Indonesia ke depan. Kita bersyukur bahwa gerakan perubahan ini makin menjangkau semua. Saya cerita sedikit boleh? Dengerin ya. Dengerin. Pada saat tahun lalu, ketika kita berbicara tentang rencana ke depan, kami menyebut nama gerakan perubahan. Pak Surya Paloh di sini masih ingat persis. Beliau mengatakan gerakan perubahan titik. Betul Pak Surya Paloh? Tidak usah pakai kata-kata yang lain, perubahan titik. Dan apa yang terjadi? Banyak dari masyarakat, yang mengatakan begini, Pak, kami khawatir nanti tidak banyak yang mau ikut perubahan. Di Jakarta ini banyak yang sudah merasakan kemapanan, tidak mau ikut perubahan. Yang bilang setuju perubahan adalah mereka yang lemah, mereka yang termarginalkan, mereka yang kalah, mereka yang belum mendapatkan. Semua bilang kami ingin perubahan. Tapi mereka yang mapan bilangnya kami ingin melanjutkan. Kami ingin ketenangan, kami tidak ingin perubahan. Itu dulu. Apa yang terjadi? Beberapa bulan ini kita menyaksikan tata aturan kenegaraan kita jadi bermasalah. Etika bernegara tercoreng. Semangat memberantas nepotisme terganggu. Kebebasan berbicara terganggu. Mendadak beberapa bulan terakhir ini semua kalangan merasa memang kita perlu perubahan. Memang kita perlu, ya itu dikatakan Pak Surya Paloh sudah 1,5 tahun yang lalu. Dan pada saat itu banyak yang mengatakan jangan. Akhirnya hari ini terbukti yang menginginkan perubahan makin hari makin banyak. Betul tidak? Artinya apa Bapak sekalian? Ada tanda-tanda di luar sana bahwa Indonesia ingin lebih baik. Demokrasi kita ingin lebih maju. Keluarga-keluarga kita ingin lebih sejahtera. Dan kewenangan dibutuhkan untuk melakukan itu. Karena itulah kemudian semangat perubahan makin luas. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Partainya apa? Nomor partainya? Ibu Bapak sekalian, kita harus berjuang sampai 14 Februari besok. Saya berpesan kepada semua, dari sekarang sampai 14 Februari harus siap kerja keras. Jangan kendor, jangan ada hari yang kita tidak bekerja. Setiap hari harus menjangkau semua. Tiap kita jangkau sebanyak-banyaknya. Bila bisa 30 baik, 40 lebih baik, 100 lebih baik. Jangan ajak yang sudah sepemahaman, ajak yang beda pemahaman. Pesan, jangan mengejek, jangan merendahkan, jangan menghina. Tidak ada orang diejek mau mengikuti kita. Tidak ada orang dihina mau mengikuti kita. Hormati, hargai, dan beri pertanyaan sederhana. Apakah biaya hidup murah atau mahal? Berasnya murah atau mahal? Lapangan pekerjaan mudah apa sulit? Itu pertanyaan ibu buat sana, bukan saya buat bapak ibu.
Nanti ibu-ibu jawab, kalau memang itu semua berat, maka pilih nomor untuk apa? Untuk perubahan. Itu pesan yang harus digaungkan ke depan. Dan insya Allah, kemenangan di Jawa Barat akan mengantarkan kita pada kemenangan Indonesia. Jawa Barat ini adalah kunci. Karena itu kita bersama-sama semua hadir di sini. Apakah siap menjangkau semua di Jawa Barat? Namanya siapa? Wakilnya? Partainya? Ingat, kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan kalau hanya menang pilpres. Harus kita memenangkan legislatif. Betul? Kalau kita tidak menang legislatif, nanti kebijakan-kebijakan kita banyak diblok di DPR. Betul? Partainya apa? Nomornya? Siap berjuang memenangkan Partai Nasdem? Siap berjuangkan memenangkan caleg Nasdem? Kita harus menang dua-duanya. Tidak cukup hanya menang pilpres. Dan itu adalah 14 Februari. Ingat baik-baik. Perubahan tidak terjadi dengan sendirinya. Perubahan harus diusahakan. Perubahan harus dipersiapkan. Insya Allah 3 minggu ke depan kerja keras, kemenangan diantarkan kepada kita. Buat semuanya. Partainya apa? Nomor partainya? Partainya apa? Angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Nomornya berapa? Partainya? Calonnya? Wakilnya? Nomornya? Kita kerjakan sama-sama. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan. Terima kasih buat semuanya yang hadir. Terima kasih Bandung. Terima kasih Jawa Barat. Terima kasih Indonesia. Insya Allah kemenangan diantarkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada calon Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Perubahan itu tidak turun dari langit. Semua adalah buah dari pilihan. Pertarungan dan perjuangan. Kita semua punya mimpi Indonesia yang berkeadilan. Keadilan bukan hanya untuk mereka yang berharta dan bertahta, tapi keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Baik, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah kepada Bapak Surya Paloh untuk memberikan pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem. Sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk memberikan pidato kami persilahkan. Baik, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk memberikan pidatonya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, kita tenang. Bisa kita mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara yang berada di sini adalah merupakan aset yang paling hebat dari Partai Nasdem. Itu adalah saudara semuanya. Karena tanpa saudara, Nasdem tidak berarti apa-apa, khususnya di Jawa Barat ini. Tapi bersama dengan saudara, Nasdem akan bisa lebih hebat membawa misi perjuangan kita, membawa misi perjuangan gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Nah, itulah artinya saudara. Maka bagi saya sebagai ketua umum partai ini, betapa saya berbesar hati, berbangga hati, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Partai ini memiliki kader-kader yang hebat, yang militan, seperti apa yang kita miliki pada saat ini, yaitu saudara semuanya yang ada di lapangan ini. Kita berada di lapangan ini adalah untuk mengekspresikan rasa kepedulian kita, rasa tanggung jawab kita kepada amanat konstitusi, yaitu pada tanggal 14 Februari yang akan datang adalah pemilihan umum. Pemilihan umum itu artinya adalah momentum yang amat tepat untuk memberikan evaluasi dan sekaligus tentunya koreksi terhadap perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita telah laluin selama 5 tahun. Itu adalah hak bagi seluruh warga negara dan anak bangsa ini untuk menentukan pilihannya, ketetapan hatinya, koreksinya, sekaligus memberikan rasa tanggung jawab pribadinya untuk mengambil sikap yang proaktif, bukan apatis, bukan berdiam diri, tapi ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita miliki. Kita menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin-pemimpin besar bangsa ini yang telah mengilhami, memberikan konsep dan gagasan kebangsaan kepada kita. Mereka memilih konsepsi gagasan pemikiran. Negara ini adalah republik. Republik, republik, itulah konsep gagasan negara yang kita miliki hari ini. Mereka tidak menempatkan kita pilihan untuk meneruskan kehidupan negara yang berorientasi kepada feudalisme kerajaan, negara-negara agamis, tapi sekali lagi republik. Dan untuk itu juga sekaligus kita menganut, memiliki sistem ketatanegaraan kita, yaitu melahirkan komitmen seluruh lalu lintas aturan perjalanan kehidupan kebangsaan kita adalah tetap berlandaskan model dan sistem demokrasi. Demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah kebebasan
sekaligus hak-hak dan kewajiban yang kita harus jalankan. Maka kepada Nasdem yang telah memberikan komitmennya sebagai institusi partai politik yang tetap bersiteguh untuk membawa gerakan perubahan, amat berkepentingan dengan seluruh kemampuan dan kekuatan dirinya mempertahankan tumbuh, sehat, dan berkembangnya demokrasi di negeri ini, saudaraku semuanya. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun juga, saudaraku semua. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Demokrasi mengatur, republik juga mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan tentu hak-hak publik, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga, dengan hak-hak publik, saudaraku semuanya. Ini misi besar kita di negeri ini. Ini misi besar kita di negeri ini, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah kita sedang memperjuangkan bahwasanya komitmen kebangsaan kita yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan, semangat pluralisme tidak hanya berhenti dalam lip service di bibir saja, tapi harus kita laksanakan. Kita sedang memperjuangkan, saudaraku semuanya. Kita sedang memperjuangkan terus menerus agar perjalanan dan kehadiran pemilu demi pemilu yang kita laluin dalam proses ketatanegaraan kita semakin hari semakin berkualitas. Sedari pemilu yang satu ke pemilu berikutnya semakin baik. Untuk tetap menjaga rasa persatuan yang ada dan kita miliki sebagai satu bangsa. Kita memberikan tempat penghormatan. Persatuan itu sendiri jauh lebih penting daripada pemilu itu sendiri, saudaraku semuanya. Bagi Nasdem, persatuan keutuhan bangsa ini lebih mahal, lebih hebat, lebih harus terjaga daripada pemilu itu sendiri, saudaraku semuanya. Kita tentu berharap dari pemilu ke pemilu dengan kualitas yang ada ini, kita bersama dari seluruh komponen dan elemen masyarakat, termasuk penyelenggara pemilu itu sendiri, mempunyai komitmen dan konsistensi diri untuk menjalankan pemilu yang berkeadilan, bebas dari intervensi dari manapun, saudaraku semuanya. Ini memang misi kita semuanya. Ini memang impian dan idealisme kita. Ini memang niat baik kita, saudaraku semuanya. Ini merupakan kecintaan kita kepada bangsa ini, saudaraku semuanya. Kita berharap satu ketika ada Wowo Runtu, ada si Agam, ada si Gede, ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, menjadi juga presiden di Republik ini, saudaraku semuanya. Itu adalah hak semua kita sebagai semua anak bangsa ini. Maka inilah yang mengilhamin pikiran daripada diri saya sebagai ketua umum partai ini. Kenapa kita mencalonkan seorang Anies Baswedan? Kenapa kita mencalonkan seorang Anies Baswedan? Jawabannya adalah dengan seluruh pertimbangan dari hasil perundungan, seobjektivitasnya apa yang saya pahamin dalam usia dan pengalaman mengikuti pemilu yang kesekian kalinya, Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik.
Maka untuk itulah saudaraku semuanya. 17 hari mendatang, kita harus menjaga perjalanan demokrasi ini. Agar pemilu itu berlangsung secara baik. Dan sikap kita saling menjaga. Bukan berarti kita menyerah terhadap sebuah tantangan apapun juga. Tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan kita hadapin saudaraku semuanya. Sepanjang niat baik, nawah itu tetap ada di dalam diri kita. Konsistensi sikap kita memang diperlukan. Berjalanlah dan tetap berjuang. Kalah dan menang itu adalah biasa dalam kompetisi. Pemilu hanya 5 tahun sekali. Tapi persaudaraan kita, apa yang kita miliki dalam komunikasi hubungan yang ada, sesama saudara sebangsa dan setanah air, haruslah tetap terjaga. Ini pesan saya sebagai ketua umum. Bangsa ini memerlukan terus-menerus supervisi daripada keteladanan yang mampu dan harus wajib diberikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Oleh para elit-elit bangsa ini. Bangsa ini memerlukan itu, keteladanan saudara-saudaraku semuanya. Konsistensinya apa yang ada di mulut, di bibir, di hati, dan di perbuatan, satu bahasa, satu kata, satu perbuatan saudaraku semuanya. Itu yang dibutuhkan bangsa ini. Maka inilah yang kita perjuangkan bersama. Bahwasanya semangat kita adalah dilandasi oleh niat baik kita atas dasar kecintaan kita kepada bangsa yang kita cintai ini. Tetaplah berjuang saudaraku semuanya. Yakin dan percayalah di jalan yang sirotol mustaqim ini, insya Allah, Allah akan meridhoin perjuangan kita bersama. Selamat berjuang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Takbir! Amin! Menang! 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 Baik, selanjutnya kita akan melihat simbolis penyoblosan kertas suara Partai Nasdem 5 dan kertas suara Presiden Anies Rashid Baswedan dan Wakil Presiden Muhaimin Iskandar. Baik, kita akan bersama-sama melihat bagaimana tata cara pencoblosan. Baik, dalam hitungan ke-5. Kita sama-sama hitung. 5, 4, 3, 2, 1.